Ya, kira-kira kita ngikut yang mana ini, Pak? Yang wajib apa yang sunnah? Ya, meskipun secara hukum ini para ulama berbeda, silakan Bapak mau ngikut yang mana saja, mau yang Syafi'i silakan, mau yang Abu Hanifah silakan. Yang penting sholat witir jangan ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian rahmatullah, kita lanjutkan di bab yang ke-205 mengenai tentang al-hassu ala salatil witri, tentang motivasi melaksanakan salat sunnah witir. Ya, yang mana salat witir ini bagian dari yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, ini sunnahnya bukan sembarang sunnah. Sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan nanti kalau dalam perspektif 4 mazhab, saking sunnahnya, ya, saking Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, sampai-sampai ada sebagian mazhab yang menyatakan sholat sunnah witir ini sampai ke hukumnya menjadi wajib. Ya, ada sebagian ulama bilang wajib. Ya, meskipun mayoritas para ulama bilang sunnah muakkadah. Ini saking Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir. Ya, jamaah sekalian Rasulullah pernah menyampaikan satu informasi bahwa innallaha witrun yuhibbul witra. Ya, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang esa, ya, yang ganjil, dan Allah menyukai seseorang yang melakukan sholat yang ganjil, yaitu sholat witir. Ya, jadi dalam informasi hadis ini Rasulullah ingin menegaskan bahwa salah satu amalan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat witir. Dan Rasulullah perintahkan fa'autiru ya ahlal Quran. Ya, Rasulullah perintahkan, maka sholatlah kalian akan sholat witir ini wahai ahli-ahli Al-Quran. Ya, jadi di zaman Nabi itu banyak orang yang ahli Quran, banyak yang orang kerjaannya baca Quran, ngapalin Quran, banyak yang hafal Quran. Ya, dan Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk mendawamkan sholat witir. Ya, ini menunjukkan sholat witir merupakan satu amalan ibadah yang sangat istimewa. Ya, sebab yang namanya ahli Quran, yang namanya orang yang sudah banyak berinteraksi dengan Quran, kan tentu ya itu sudah cukuplah pahala dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah masih perintahkan mereka untuk mendawamkan sholat witir. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat witir adalah amalan ibadah yang bukan biasa. Sampai-sampai orang-orang di zaman Rasulullah yang ahli Quran saja masih diperintahkan untuk mendawamkan sholat witir. Ya, maksudnya apalagi kita, ya, umat Nabi Muhammad akhir zaman, yang mungkin banyak di antara kita sebagian kaum muslimin yang tidak hafal Quran. Ada nggak jemaah kita yang hafal Quran, Pak? Hafal Quran 30 juz. Ya, boro-boro 30 juz. Juz 30 kan kita kadang muter-muter, Pak. Ya, ini artinya lebih layak kita untuk mendawamkan sholat witir. Ya, karena ahli Quran saja di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah masih diperintahkan sholat witir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Tirmizi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendawamkan sholat witir. Amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimahullah,
Para ulama menegaskan anna salatal witri sunnatun muakkadah. Maka berdasarkan redaksi hadis yang tadi kita bacakan, salat witir merupakan salat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena sababan fin najah wa tahsili mahabbatillah. Karena dengan salat witir itu insya Allah kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena Allah menyukai sholat witir, sehingga otomatis orang yang mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah akan menjadi manusia yang juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti manfaatnya sangat luar biasa. Kalau Allah sudah cinta sama kita, ya jangankan Allah, Tuhan pencipta alam semesta, ya kita aja kalau sudah cinta sama seseorang, cinta kita sama istri kita di rumah, cinta kita sama anak-anak kita di rumah, anak kita minta ini kita beliin, anak kita minta itu kita beliin, cucu kita yang kita cintai, apa dia minta kita kasih. Ya, meskipun mungkin ada sebagian kita yang perlu upaya lebih untuk mengabulkan permohonan mereka, karena kita semua mencintai mereka. Ya, ini nanti manfaatnya kalau kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, apa yang kita minta, yang kita inginkan, insya Allah Allah kabulkan. Allah kita yang Tuhan Maha Kaya, pencipta alam semesta, penguasa alam jagat raya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sebab yang meminta itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Salat witir jangan ditinggal. Mudah-mudahan kita mau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka jamaah sekalian yang Allah, para ulama pun berbeda pendapat mengenai tentang hukum witir ini. Yang paling minimal itu sunnah muakkadah. Dan tadi ada sebagian mazhab yang bilang hukumnya wajib. Ya, ini yang bilang wajib bukan saya. Fa inda Abi Hanifah annahu wajibun. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah bilang salat witir ini hukumnya wajib. Ya, luar biasa, hukumnya wajib. Ya, ini kalau nggak witir berarti dosa ya, karena meninggalkan salah satu kewajiban. Wal wajibu indal ahnaf huwa duna maratabil fard. Meskipun tingkat wajibnya itu di bawah level fardu. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada wajib, ada fardu. Ya, meskipun menurut mayoritas para ulama, ya mayoritas para ulama, ya khususnya mazhab Imam Syafi'i, hukumnya nggak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini hanya sekedar informasi buat kita semua. Ya, dalam perspektif ulama mazhab ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Yang wajib mazhabnya Abu Hanifah, kalau nggak sholat witir dosa. Yang sunnah muakkadah mayoritas para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i. Ya, kira-kira kita ngikut yang mana ini Pak? Yang wajib apa yang sunnah? Ya, yang sunnah. Ya, akhirnya nggak sholat witir gitu ya. Ya, yang terpenting sebenarnya bukan masalah ngikut yang wajib apa yang sunnah. Yang penting bagi kita sholat witir apa enggak. Ya, betul Pak. Ya, kita mau ngikut yang sunnah. Kalau enggak sholat witir dapat nggak pahalanya? Ya nggak dapat. Ya, mendingan ngikut yang wajib, khawatir takut dosa, akhirnya kita sholat witir sehingga kita dapat pahala. Ya, meskipun secara hukum ini para ulama berbeda, silakan Bapak mau ngikut yang mana saja, mau yang Syafi'i silakan, mau yang Abu Hanifah silakan. Yang penting sholat witir jangan ditinggal. Sebab kalau kita tinggal, ya tentunya kita nggak dapat pahala, dan tentunya kita ingin melaksanakannya setiap hari agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi masalah hukum fikih ini
jangan terlalu mempertentangkan antara mazhab-mazhab yang disampaikan oleh para ulama, ya, karena para ulama itu berbeda, masing-masing ada landasan-landasan dalil yang mereka pegang. Ya, bagi kita yang penting adalah pelaksanaannya insya Allah Ta'ala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu melaksanakan sholat witir setiap hari. Ya, ya, ini makanya kenapa tadi Abu Hanifah bilang wajib. Kenapa? Karena Rasulullah setiap hari. Ya, jangan-jangan wajib ini, gitu. Ya, karena kalau sunnah kan, ya kadang dilakukan, kadang tidak. Ya, kadang tidak. Namanya juga sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak pun tidak berdosa. Ya, ibadah Allah, ini penjelasannya, informasinya disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini yang bersaksi istri beliau sendiri, Ummahatul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya min kulli lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat witir, nggak pernah ditinggal. Ya, makanya bagi kita yang ingin mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan sholat witir setiap hari, jangan pernah kita tinggal. Ya, sampai-sampai nanti dalam riwayat hadis yang lain, ya masih ingat Pak, sampai-sampai Rasulullah, ya kalau nggak sempat dia sholat witir keburu subuh, ya Rasulullah mengqadha sholat witirnya. Ya, masih ingat pendapat mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan mengqadha sholat sunnah? Ya, ini saking Rasulullah nggak mau ketinggalan sholat witir. Ya, tentunya pasti ada sesuatu yang istimewa di balik pahala yang akan Allah berikan bagi mereka yang melaksanakan sholat witir, sampai-sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ya, meskipun ibadah Allah, cara sholat witir Rasulullah tidak satu model. Ya, ini kata Ibunda Aisyah, qad awqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail. Ya, Rasulullah kadang sholat witir itu di permulaan malam. Ya, di permulaan malam itu ntar nggak lama habis Isya. Ya, Isya jam berapa sekarang? 7:30. Ya, jam-jam 8, jam-jam 8:30, itu namanya awalul lail, malam baru aja tiba, Rasulullah kadang udah sholat witir. Wa min awsatihi, kadang Rasulullah sholat witir di pertengahan malam. Ya, di jam 11, ya udah larut, jam-jam 12, jam-jam 1, ya Rasulullah sholat witir. Wa min akhirihi, dan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di penghujung malam. Ya, di penghujung malam berarti ya di jam-jam 3, jam-jam 3:30, yaitu di penghujung malam. Wantaha witruhu ila sahri, dan bahkan Rasulullah pernah sholat witir di jam-jam sahur. Ya, beberapa saat menjelang sholat subuh, di waktu sahur Rasulullah melaksanakan sholat witir. Ya, ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengenai tentang ya begitu dahsyatnya Rasulullah menjaga sholat witir, sehingga dalam setiap hari Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat witir. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, maka jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini ada hukum fikih yang ingin disampaikan mengenai tentang waktu pelaksanaan sholat witir, tentang anna waqtas shalah, ya ma baina fi'l fardil isya wa tulu'il fajr shadiq. Ya, jadi sholat witir itu sudah boleh dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat isya sampai dengan sebelum terbitnya waktu fajar yang menunjukkan waktu sholat subuh sudah tiba.
Ya, itu waktu sholat witir. Ya, dari habis kita sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh. Ya, jadi silahkan Bapak sholat witir di jam-jam itu, silahkan. Mau di awal, mau di tengah, mau di terakhir, ya insya Allah semuanya diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita ribut. Ya sholat ya mana yang lebih bagus, ya yang penting kita sholat witir mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, yang perlu digarisbawahi, sholat witir ini sudah boleh dilakukan kalau kita sudah sholat isya. Ya, jadi kalau kita belum sholat isya, waktunya belum masuk. Ya, sholat witir jam 10 malam boleh apa enggak? Tergantung kita udah sholat isya apa belum. Ya, jangan boleh-boleh aja. Ya, kalau kita belum sholat isya, jam 10 kita belum sholat isya, boleh nggak sholat witir dulu? Ya, maka nggak boleh. Sholat isya dulu, ya, baru habis itu kalau kita mau ba'diyah, habis itu baru kita sholat witir. Ya, jadi sholat witir habis sholat isya. Sholat witir jam 1 malam boleh apa enggak? Ya, tergantung. Alhamdulillah. Iya, jawabnya udah mulai tergantung. Iya, udah sholat isya apa belum? Ya, kalau sudah sholat isya silahkan kita sholat witir. Tapi kalau belum, sholat isya dulu baru kemudian sholat witir. Tapi kalau kita sholat isya waktunya standar, jam 7:30 kita udah sholat isya. Ya, maka jam 8 pun kita sudah boleh sholat witir. Yang penting kita sudah sholat isya. Ya, ini tentang waktu-waktunya sampai kapan? Sampai subuh berkumandang. Ya, azan subuh berkumandang. Ya, bukan sampai azan. Ya, sebab azan subuh dalam fikih itu ada 2 kali. Ya, sunnah. Ya, itu kan pernah kita sampaikan. Ya, termasuk kemarin ya yang sudah pernah kita ceritakan di Masjidil Haram sampai dengan tahun ini. Ya, kemarin saya haji itu azan subuh masih 2 kali. Ya, azan pertama ya kalau subuhnya jam 4:30, jam 4 itu udah azan. Ya, nanti 4:30 azan lagi. Ya, jam 4 itu bukan azan subuh, tapi azan buat bangunin kaum muslimin siap-siap ke masjid untuk sholat berjamaah. Azan nunjuk waktu subuh baru 4:30. Nah, witir ini waktunya bukan azan yang pertama, tapi azan yang kedua yang menunjukkan waktu sholat subuh sudah tiba. Kalau subuh sudah tiba, sudah habis waktunya. Kalaupun kita mau sholat witir, berarti sholatnya bukan adaan, tapi sholatnya qadhaan. Kita mengqadha sholat kita, dan begitulah fikih mengajarkan. Baik, jamaah sekalian rahmatullah, di antara tentang informasi yang disunahkan oleh baginda Nabi, ini ada satu perintah. Rasulullah pernah perintahkan para sahabat, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah sholat witir itu sebagai sholat yang paling terakhir kalian laksanakan. Ya, ini sunnah. Ya, jadi ada 2 sunnah. Yang pertama sunnah sholat witir. Yang kedua ada sunnah menjadikan witir sebagai sholat sunnah yang terakhir kita kerjakan. Ya, ini ada 2 sunnah. Ya, meskipun tadi sholat witir boleh di depan, sholat witir boleh di tengah, sholat witir boleh di
belakang, boleh secara hukum fikih. Yang penting kita sudah sholat isya. Ya, artinya kalau kita mau fikih-fikihan, Pak, boleh misalnya nanti di Ramadan Bapak sholat tarawih 4 rakaat, habis itu witir, habis itu lanjutin lagi tarawih 4 rakaat. Ya, boleh. Ya, atau kalau yang 2-3 silakan 20 rakaat, 10 rakaat sholat tarawih, ya, tengah-tengahnya witir, habis itu tarawih lagi 10, boleh. Ya, tapi tidak dapat pahala sunnah. Yang sunnah habisin dulu sholat tarawihnya, mau 8, mau 20, nanti setelah itu baru kita laksanakan sholat witir. Kenapa demikian? Karena Rasulullah perintahkan, jadikan sholat witirmu itu sebagai sholat yang terakhir. Ya, makanya menjadikan witir sebagai sholat terakhir ini bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimahullah, hal tersebut bukan berarti habis kita sholat witir nggak boleh sholat lagi. Ya, ini kan terkadang ada sebagian jamaah bertanya, ya khususnya di bulan Ramadan, Ustaz apa hukumnya? Ya habis isya saya udah tarawih, udah sholat witir, ya kemudian malam harinya pengen sholat tahajud, boleh nggak sholat tahajud? Ya sekali lagi, ya kesunahan menjadikan sholat witir sebagai penghujung sholat, ya tidak menjadi larangan kita untuk melaksanakan sholat sunnah setelahnya. Ya silakan, yang mau tahajud lagi silahkan. Ya mau sholat hajat silahkan, mau sholat taubat silahkan, meskipun kita sudah sholat sunnah witir, itu boleh-boleh saja. Ya meskipun kalau bicara sunnah sebaiknya memang sholat witir itu diakhirkan. Ya, jadi kalau kita memang pengen sholat hajat entar malam, pengen sholat sunat entar malam, pengen sholat taubat entar malam, pengen sholat tahajud entar malam, maka hendaklah sholat witirnya nanti aja belakangan. Setelah kita lakukan itu semua untuk menjalankan sunnah baginda Rasulullah, menjadikan sholat witir itu sebagai penghujung, penutup dari ibadah sholat yang kita lakukan malam tersebut. Ya, ini anjuran fikihnya. Ya, ibadah Allah, apa hikmahnya? Ya, ini menarik. Ya, kenapa Rasulullah perintahkan kita jadikan witir itu sebagai penutup dari sholat sunnah kita di malam hari? Para ulama menjelaskan, wal hikmatu min zalika annal witra afdalu min hadhihi shalawatil lailah. Rasulullah pengen kasih tahu sama kita bahwa tidak ada sholat yang lebih utama dibandingkan sholat witir. Ya, semua sholat itu kalau dibandingkan witir itu lebih utama. Dan Rasulullah pengen liyahtim amalahu bil afdal, agar penutup dari sholat-sholat sunnah kita itu ditutup dengan sesuatu yang lebih utama. Ya ibadah Allah, bukankah dalam kehidupan kita, hidup yang paling baik adalah hidup di mana kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, hidup di mana kita dalam kondisi terbaik, habis itu kita wafat meninggal dunia. Ya, agar hari-hari di penghujung usia itu adalah hari yang terbaik yang pernah kita hidup. Ya, sehingga kita wafatnya dalam sebaik-baiknya keadaan. Itu artinya husnul khatimah. Dan Rasulullah ingin ibadah sholat malam kita pun ujungnya husnul khatimah. Ya, kenapa husnul khatimah? Karena ditutup dengan sholat yang lebih afdol, yaitu sholat witir. Wa ma warada min sholatihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu hikmahnya.
Adapun ma warada min salatihi, hadis yang tadi disampaikan sebelumnya tentang yang dilakukan oleh Rasulullah salat witir di awal, di tengah, bukan di akhir. Ya, kan tadi hadisnya Rasulullah salat witir di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Ya, ini lagi-lagi jangan kita berpersepsi buruk terhadap yang dilakukan Rasulullah. Ini Rasulullah gimana sih? Pelin-pelan begitu ya. Ya, ini mulut-mulut yang kurang ajar kan begitu. Ya, ngomongnya merintahin kita jadikan sholat witir di penghujung malam. Dia sendiri kata bininya sholat witirnya di awal, di tengah, nggak di ujung. Ya, ini biasanya orang-orang orientalis begitu, Pak. Orang-orang orientalis yang belajar agama tapi tidak berdasarkan iman, atas dasar kebencian, cari celah. Ya, mana ya bidikan-bidikan yang bisa ditembak untuk ya mencemarkan nama baik baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka para ulama sudah membentengi. Ya, ini sama sekali tidak menunjukkan inkonsistensi baginda Nabi, tapi di dalam fikih hal yang demikian itu berlaku untuk Rasulullah tunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya sholat witir di awal waktu, di tengah, tidak di akhir, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Meskipun sunnahnya di ujung, tapi yang mau lakukan di awal, di tengah pun tidak mengapa, karena ini adalah perkara yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu pemahaman yang benar, yang baik, ya, sehingga ya tidak ya berkurang kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita mau sholat witir kapan saja, yang penting udah sholat isya sampai sebelum subuh. Syukur-syukur kita jadikan sholat witir itu di penghujung waktu sebagai penutup ibadah-ibadah sholat kita. Kalaulah namun kita tidak bisa melakukan itu di akhir waktu, silahkan di awal atau di tengah, karena Rasulullah pun sudah menunjukkan itu bahwa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sebab kalau nggak Rasulullah contohin, khawatir nanti ada umatnya yang saklek. Ya kan kadang ada umatnya yang saklek, kalau Nabi nggak kerjain bid'ah dolalah sesat api neraka, kan gitu ya. Ya, ini khawatir nanti setan menjebak kita kepada itu, akhirnya nggak sholat witir. Makanya Rasulullah witir di awal biar umatnya tahu, oh ternyata ini adalah sesuatu yang boleh. Sebab kalau tidak boleh, mustahil Rasulullah melakukannya. Ini sebagai dasar tentang kebolehan. Jadi ia dulu alal jawaz, menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sama Pak. Ya, seperti tentang hadis, ya masih ingat tadi, ya tentang riwayat Rasulullah sholat subuh pernah kesiangan. Ya, pernah dengar tuh ya. Ya, ini jangan kita berpikir wah Rasulullah sering kesiangan sholatnya. Bukan, itu baru tumben aja Rasulullah kali itu aja kesiangan. Ya, bukan tiap hari kesiangan. Ya, itu pun ada hikmah yang dikandungnya. Untuk apa? Ya, untuk Allah memberikan satu penjelasan kepada kita umatnya. Begini loh, kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang subuhnya kesiangan, gimana caranya sholat subuh? Tetap dia sholat subuh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sholat subuh setelah matahari agak meninggi, yang mana itu pernah terjadi dalam riwayat-riwayat hadis fikih. Ya, jadi sama sekali tidak ya memperburuk citra baginda Nabi Muhammad. Sebab Nabi kita itu adalah orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, sehingga yang terjadi itu pasti atas kehendak hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pelajaran ya kepada umatnya bagaimana tata cara ibadah dalam kasus-kasus tertentu, termasuk ya kalau subuh kesiangan. Ada contohnya, termasuk kalau pengen sholat witir di awal waktu, ada contohnya. Jadi Rasulullah itu adalah seseorang yang syarat
dengan penuh suri tauladan yang baik untuk dilakukan oleh umatnya insyaallah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hadis yang juga diriwayatkan ya tentang masalah witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil laili fa idza baqiya al witra ayqadhaha fa awtarat. Ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi seringkali salat qiyamul lail di malam hari. Ya, wa hiya mu'taridah baina yadayhi. Sementara Aisyah ada di depan beliau. Ya, jadi Rasulullah ya kita tahu kan rumahnya nggak gede. Ya, Bapak tahu berapa luasnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rumah beliau. Ya, kalau kita baca sejarah, rumah beliau itu kurang lebih 40 meter persegi. Ya, ada yang rumahnya 40 meter persegi. Ya, 40 meter persegi, Pak. Ya, itu makam Rasulullah sekarang, itulah rumahnya dulu. Ya, karena Rasulullah dulu meninggal dikuburkan di rumahnya di kamar Ibunda Aisyah. Ya, jadi kalau Bapak pergi haji, pergi umrah, berkesempatan masuk ke Raudhah. Ya, kalau dulu masuk ke Raudhah bebas. Ya, kalau sekarang ada jadwalnya. Ya, harus daftar dulu. Ya, kesempatannya pun terbatas, waktunya cuma 15 menit. Raudhah itu tempat di mana taman dari taman-taman surga antara mimbar Rasulullah dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya adalah rumah beliau. Ya, sesempit itu rumah Rasulullah, 40 meter persegi. Ya, mungkin dibagi-bagi nanti ruangnya. Ya, nanti kalau kita ke museum Rasulullah itu ya ada desain dari rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sholat sunnah dianjurkan di rumah, ya Rasulullah sholatnya di rumah, ya nggak di masjid. Padahal masjid ada di sampingnya, dekat, nggak jauh. Ya, dan karena sempitnya rumah Rasulullah, sehingga kalau sholat, ya Aisyah bininya lagi tidur, itu dia ada di depannya. Ya, Rasulullah sholat, bininya lagi tidur. Ya, ini kesaksian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah itu seringkali salat. Ya, salat, ya saya ada di depan sampingnya. Saking sempitnya rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya jangan berkecil hati kalau ada jemaah kita yang rumahnya sempit. Ya, karena sempitnya rumah tidak menunjukkan sesuatu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti kelak luasnya rumah kita di surga insya Allah ya lebih besar dari luasnya langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin insyaallah. Jadi orang beriman tidak perlu berkecil hati dengan sempitnya rumah, sebab Nabi kita pun orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, rumahnya sesempit itu, sampai sholat, dia sholat bininya ada di depannya, saking sempitnya ruangannya. Ya, tapi bukan berarti nanti bapak sholat sunnah di rumah, bininya sengaja di depan. Kata bininya, gue disolatin jenazah apa ini? Ya, ini mah kondisi yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin diriwayatkan dalam hadis ini? Kata Ibunda Aisyah, fa idza baqiyal witru ayqadhaha. Rasulullah habis kelar sholat tahajud, udah pengen witir, baru saya dibangunin. Ya, saya bininya dibangunin sama Rasulullah, fa'autar, ya biar aku bisa melaksanakan sholat witir. Ya, habis itu Rasulullah sholat witir. Ya, ini menunjukkan bahwa begitu menjaganya Rasulullah
agar keluarganya pun ikut melaksanakan sholat witir. Padahal Rasulullah tadi lagi sholat tahajud, ya lagi tahajud, bininya nggak dibangunin tuh. Tapi giliran udah pengen witir, itu ibunda Aisyah dibangunin. Baru kemudian Rasulullah sholat witir agar apa? Ya, agar ibunda Aisyah juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Qumi, Aisyah bangun, Aisyah bangun. Fa'autiri ya Aisyah, sholatlah engkau akan sholat witir ini." Ya, maka kata para ulama, nadbul iqazil insan ghairahu, sunnah hukumnya ya kita membangunkan ya orang lain untuk melaksanakan sholat witir. Ya, meskipun sunnah, tapi saking muakkadahnya, jangan sampai mereka ketinggalan mendapatkan pahala untuk melaksanakan sholat witir. Dan hadis ini pun menunjukkan tentang bolehnya kita melaksanakan sholat ya di belakang orang yang sedang tidur. Sebagaimana Rasulullah sholat, depannya ada ibunda Aisyah yang lagi tidur ya pada malam hari. Ya, jadi mungkin kita di suatu saat ya, sholat di mana di situ ada orang, ya tempatnya sempit, di musola orangnya lagi tidur, lagi istirahat, kita mau sholat silakan sholat. Meskipun di depannya ada orang, itu diperbolehkan dalam syariat kita karena itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat Allah, sebelum saya tutup, ini ada hadis yang juga perlu untuk disampaikan, ya, mudah-mudahan sebagai hadis penutup. Hadis nomor 1139 dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda, "Man khafa alla yaquma fi akhiril laili falyutir awwalahu." Kata baginda Nabi, kalau kalian takut entar malam enggak sholat tahajud, maka sholat witirlah di awal malam. Ya, jadi kalau memang kita lagi capek, entar malam tahajud enggak kuat kayak ini, udah letih, lelah, lesu. Ya, kita khawatir, jangankan tahajud, subuh juga kadang mepet-mepet. Maka kalau kondisinya seperti itu, kata Rasulullah, sholat witirlah di awal waktu. Jadi sebelum tidur silakan sholat witir. Wa man qami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Tapi kalau memang kita udah canangkan ntar malam insya Allah kita mau sholat tahajud, apalagi kita pengen makan sahur, ya emang udah kuat tekadnya, niatnya, fa inna salata akhiril laili mashhudah wa zalika afdal, maka kata Rasulullah, falyutir akhiril lail, salat witirnya entar aja. Salat witirnya entar aja. Kalau udah salat qiyamul lail baru salat witir, karena salat witir di malam hari itu disaksikan oleh malaikat-malaikat, wa dzalika afdal, dan yang demikian adalah lebih utama. Ya, makanya ibadah Allah, hal ini menunjukkan bahwa ya, berkata Imam Syafi'i, qala Syafi'iyah, law ta'arad salatul jamaah fi witri Ramadan wa ta'khir ila akhiril lail wa ta'khir afdal. Ya, maka kalaulah kita misalnya melaksanakan salat berjamaah, ya, kemudian kita ingin mengakhirkan witir, maka mengakhirkan witir di penghujung malam, fatakhiru afdal, itu lebih utama berdasarkan apa yang barusan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian jamaah sekalian dari apa yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu 3 menit, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini insyaallah taala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting sebenarnya bukan hanya materinya, bukan cuman
isi dari konten ceramahnya dan pembacaan hadis-hadisnya, tapi tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana hari-hari kita bisa kita isi dengan melaksanakan sholat witir setiap hari. Ya, kira-kira kalau kita kasih PR nih Pak, PR ya, mulai malam hari ini insya Allah kita dawamkan sholat witir. Siap nggak ini Pak? Ya, PR Pak. Ya, ntar malam. Ya, kalau mulai ntar malam, ya di awal lah, di awal. Ya, takutnya kalau di ujung nggak bangun sholat malamnya. Di awal dulu. Ya, pokoknya sebelum tidur usahakan sholat witir. Ya, siap kira-kira Pak ya? Sebelum tidur sholat witir. Ya, kecuali jamaah kita yang biasa sholat tahajud, ya nggak apa-apa, witirnya diakhirkan. Ya, tapi kita ingin coba sebelum kita tidur kita dawamkan sholat witir. Siap? Ya, mulai hari ini. Ya, besoknya lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau dalam seminggu ini kita terbiasa sholat witir, ya mudah-mudahan sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala tiada hari yang kita lewati kecuali kita melaksanakan sholat witir. Siap insya Allah? Ya, nanti di absen satu-satu Mbak ya. Ya, kalau yang ada yang bolong ya disuruh berdiri ngajinya, diangkat kakinya sebelah. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk membiasakan diri menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan menjalani sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon izin nanti ba'da isya saya langsung izin karena ada acara di tempat lain. Mudah-mudahan berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.